Jumpa lagi dengan saya saudara-saudariku terkasih di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saudara-saudari, sesi ini saya mau bicara tentang tidak ada pendiri agama yang bangkit dari kematian kecuali Yesus. Saudara-saudariku terkasih, judul ini harus kita akui, harus kita terima bahwa satu-satunya pendiri agama yang bangkit dari kematian atau bangkit dari kubur adalah hanya Yesus. Saudara dan saudariku terkasih, agama atau bicara tentang agama, agama itu adalah alat atau sarana atau cara orang untuk bertemu dengan penciptanya. Itu harus kita akui. Bahwa agama itu adalah jalan, cara, alat bantu untuk manusia bisa bertemu dengan sang penciptanya. Saudara-saudari, tapi dalam fenomena yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ada agama tertentu menganggap bahwa agamanya itu seolah-olah Tuhan itu sendiri. Agama itu dituhankan. Maka karena agama itu dituhankan, orang dengan leluasa mengkafirkan agama lain, menganggap agama lain itu tidak benar, menganggap agama lain itu najis dan lain sebagainya. Dalam konten sebelumnya saya pernah katakan demikian. Kita masing-masing pemeluk agama benar ketika kita mengatakan dan menganggap bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar. Itu benar, itu baik. Tapi ingat, jangan setelah itu kita kemudian menjelekkan agama-agama lain dan menganggap agama kita itu di atas segala-galanya. Kemudian seperti yang kami katakan tadi, karena kita menganggap agama kita itu di atas segala-galanya, akhirnya kita mentuhankan agama itu sendiri. Saudara dan saudariku terkasih, sekali lagi ini fenomena yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sesuatu yang tidak dipungkiri. Karena memang nyatanya demikian, itu yang kita lihat, itu yang kita temukan. Saudara dan saudariku terkasih, bicara tentang agama ini, kalau kita perhatikan agama-agama yang ada di muka bumi ini, tercatat lebih dari 4.000 agama. Dapat kita bayangkan jumlah begitu banyak, begitu besar jumlahnya. Di seluruh dunia ini atau di bawah kolong langit ini ada sekitar lebih dari 4.000 agama. Itulah yang diperkirakan. Kita lihat di Indonesia saja ada 6 agama. Satu negara ini saja sudah ada 6 agama di dalamnya. Apalagi satu dunia. Dunia yang begitu besar, begitu luas ini. Di sana tercatat lebih dari 4.000 agama. Saudara dan saudariku terkasih, dengan melihat jumlah yang begitu banyak, dan kalau kita lihat tentang agama itu sendiri, tentu agama itu punya pendiri masing-masing. Masing-masing agama itu punya pendiri. Kemudian agama itu berdiri pada tahun berapa? Lalu latar belakang munculnya atau berdirinya agama itu seperti apa? Bagaimana kondisinya sehingga agama itu bisa lahir, agama itu bisa muncul. Kemudian berbagai karakteristik yang ada di dalam masing-masing agama itu. Dan satu hal lagi, cara beribadat dari masing-masing agama di dunia ini pun berbeda-beda. Itu harus kita akui. Ada yang beribadat dengan tenang, sayup-sayup tak kedengaran. Kemudian ada yang cara berdoanya atau beribadatnya ya lumayan kedengaran suaranya. Ada yang gaya berdoanya begitu heboh. Dan ada yang gaya berdoanya menggunakan pengeras suara. Sudah besar kurang besar lagi. Maka ketika dalam satu hari itu karena rumah-rumah ibadat itu berdekatan, sekali bunyi langit seolah-olah runtuh. Seolah-olah runtuh. Tapi sayangnya agama tersebut tidak menyadari bahwa keberadaan alat pengeras suara ini sudah mengganggu publik. Ini tidak pernah disadari orang. Dan ingat, toleransi itu bukan berarti ketika kita suka-sukanya mengungkapkan, mengekspresikan iman kita dan kita minta orang lain untuk mengerti. Tapi kita juga sebelum melakukan tindakan keagamaan kita itu, kita juga perlu mengerti dan memahami orang lain. Itulah namanya toleransi yang timbal balik.
Jadi kalau kita hanya mengharapkan orang untuk toleransi dengan kehidupan beragama kita, kita bisa menggunakan pengeras suara yang menggelegar. Seolah-olah ketika semua rumah ibadat yang berdekatan itu bunyi, langit hampir runtuh. Dan kita bangga dengan itu. Sementara orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, mereka sudah terganggu. Tapi apa yang terjadi? Karena kita mengklaim bahwa agama kita yang paling benar, dan akhirnya itulah yang terjadi. Itu fenomena, saudara-saudari. Ini tidak dapat kita sangkal. Jadi saudara-saudariku terkasih, inilah berbagai variasi gaya berdoa dan lain sebagainya dari agama-agama yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudariku terkasih. Tapi menariknya adalah, walaupun begitu banyak agama di muka bumi ini, dengan pendiri, latar belakang, tahun berdiri, dan lain sebagainya. Bahkan tercatat tadi lebih dari 4.000 agama di muka bumi ini. Dan di Indonesia tercatat ada 6 agama. Unik dan menariknya di sini adalah bahwa di dalam kekristenan itu sendiri ada hal yang tidak ada di dalam agama yang lain. Itu harus diakui. Dan saya mencatat di sini kurang lebih ada 3 hal penting yang kita temukan dalam kekristenan, dan itu tidak ada atau tidak kita temukan dalam agama yang lain. Pertama, pendiri gereja, pendiri kekristenan itu adalah Kristus yang adalah Tuhan sendiri. Sementara agama-agama lain pendirinya manusia. Dalam gereja, pendiri gereja itu adalah Kristus sendiri. Dia adalah Tuhan. Dan pendiri agama lain, manusia seperti biasa, manusia biasa sama seperti kita. Jadi hanya gereja yang didirikan oleh Tuhan, itulah yang harus kita akui. Inilah keunikan pertama yang dimiliki oleh kekristenan atau gereja. Jadi pendiri agamanya adalah Tuhan sendiri. Dan pendiri agama lain adalah manusia sama seperti kita yang lain ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada pendiri agama lain yang berani mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia akan sampai kepada Bapa." Carilah agama manapun di dunia ini, tidak akan ditemukan hal ini, saudara dan saudari. Hanya Yesus sebagai pendiri gereja itu yang mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri." Pendiri agama lain tidak akan mengatakan hal seperti ini. Cari nanti dimanapun itu, agama manapun itu, lihat di sana pendiri agama itu tidak akan memberikan sebuah jaminan yang pasti bahwa dia akan mengantar para penganut agama itu sampai pada keselamatan. Tapi Yesus yang adalah pendiri gereja, dia berani memberikan jaminan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri. Ini menarik, saudara-saudari. Jadi ini poin yang kedua, keunggulan atau keunikan yang kedua yang kita temukan dalam diri Yesus yang adalah pendiri gereja itu. Kemudian hal unik yang ketiga yang kita temukan dalam gereja adalah pendiri agama lain mati dan habis. Pendiri agama lain mati dan habis. Sementara Yesus mendirikan gereja itu, dia mati, dimakamkan, kemudian dia bangkit dengan jaya dari alam maut itu. Pendiri agama yang lain mati, dikuburkan, dan selesai. Sementara Yesus tidak selesai di situ. Yesus hadir ke dunia hanya menyelesaikan tugas untuk penebusan, penyelamatan umat manusia. Setelah itu dia kembali ke dalam kemuliaannya. Karena dia awalnya datang dari kemuliaan. Hadir, tinggal bersama dengan manusia, mengalami nasib sama dengan manusia. Kemudian menyelamatkan manusia itu dari dosa yang dilakukan. Lalu setelah itu dia mengalami kematian. Kemudian dia bangkit dengan jaya kembali ke dalam kemuliaannya. Sementara apa yang kita lihat dengan pendiri agama yang lain? Pernahkah kita dengar bahwa pendiri agama lain selain gereja itu bangkit dari kematian? Tidak akan kita temukan, saudara-saudari. Inilah kebanggaan yang ada di dalam gereja. Bahwa benar, Yesus itu adalah Tuhan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Maka dapat kita menarik kesimpulan di sini bahwa ya,
Yesus hadir di dunia. Yesus itu sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang melalui siapapun itu sampai kepada keselamatan itu. Tapi Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Maka, karena dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup, dia bangkit dari kematian. Lihat pendiri agama yang lain, tidak ada satupun di antara itu yang bangkit dari kematian. Mereka mati sama manusia seperti biasa, mati sebagai seorang manusia, selesai ketika dikuburkan, tapi Yesus tidak. Pendiri gereja itu tidak, karena dia adalah Tuhan. Maka kehadiran Yesus di muka bumi, dia menyatakan dengan sebuah kepastian, memberikan jaminan bagi umat manusia bahwa akulah ya, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup itu sendiri. Saudara dan saudariku terkasih, inilah kira-kira sedikit ulasan tentang tidak ada pendiri agama yang bangkit dari kematian kecuali Yesus sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.